Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, tema kuliah singkat, ceramah singkat pada malam hari ini adalah mengukur ketakwaan diri kita. Pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana maklum kita ketahui bahwa tujuan disyariatkannya puasa adalah la'allakum tattaqun. Kalau kita merenungi ayat-ayat puasa itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Dan yang menakjubkan dari ayat-ayat puasa itu, ayat 183 diakhiri dengan la'allakum tattaqun dan ayat 187 diakhiri dengan la'allahum yattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa, agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Makanya para ulama ketika menjelaskan ayat-ayat puasa, mereka mengatakan bahwa puasa adalah faktor yang sangat besar dalam mempengaruhi ketakwaan seorang hamba. Maka dari itu teorinya adalah ada pengaruh puasa Ramadan dengan ketakwaan. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu para ulama ketika menjelaskan tentang puasa Ramadan, mereka mengibaratkan puasa itu seperti madrasah ketakwaan. Seperti kalau kita sekolah, maka output keluaran dari kita sekolah itu apa? Kita mengikuti pelatihan di satu lembaga pendidikan, maka output dari kita melakukan pelatihan itu apa? Kemudian bagaimana juga mengukurnya. Nah, demikian juga ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, para ulama memberikan satu perumpamaan bahwa bulan Ramadan itu seperti madrasah ketakwaan, madrasah yang outputnya, keluarannya, ketika kita keluar dari bulan puasa, kita menjadi orang yang bertakwa. Permasalahannya adalah para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana kita mengukur ketakwaan kita, bagaimana kita mengetahui ketakwaan kita. Sebenarnya dalam Al-Quran ada banyak ayat yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang bertakwa, indikasi orang yang bertakwa. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Ada juga dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Ada juga dalam surat Qaf ayat 31 sampai 35. Tetapi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Karena itulah yang mudah kita ingat karena dia berada di awal-awal surat. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yu'minun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Allah berfirman pada ayat 2, dzalikal kitab itu artinya kitab ini yakni Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan. Jadi sejak awal Allah berfirman memberitahukan kepada kita bahwa Al-Quran tidak ada keraguan. Kita nggak boleh ragu-ragu. Tidak seperti kalau kita baca buku, kita baca kitab, kita baca buku apapun, mesti di prakata awal pendahuluan mesti penulis mengatakan dalam buku ini ada kekurangan, maka kritik dan saran kami nantikan. Tetapi di Al-Quran mulai dari awal Allah berfirman, dzalikal kitabul la raiba, kitab itu tidak ada keraguan di dalam. Artinya ketika kita baca Al-Quran, merenung isinya, jangan kita ragu-ragu. Kemudian Allah berfirman, hudal lil muttaqin, itu adalah hidayah bagi orang bertakwa.
Nah, sekarang apa ciri orang bertakwa, indikasi orang bertakwa? Ini yang nanti silakan para jamaah yang dirahmati Allah. Ketika kita keluar puasa melihat, ketika kita keluar dari bulan puasa kita lihat, apakah ciri-ciri itu ada pada diri kita? Kalau ciri-ciri itu ada pada diri kita, semoga kita termasuk orang yang bertakwa. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Orang-orang beriman kepada perkara yang gaib. Iman itu artinya apa? Iman itu artinya membenarkan. Kita belum melihat, kita belum tahu dengan mata kepala kita, tetapi kita membenarkan. Apa kita benarkan? Yang gaib. Gaib itu apa? Gaib itu adalah yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, yang tidak masuk di akal kita dan tidak bisa kita indra dengan indra kita. Ya, termasuk di sini adalah keberadaan Allah. Tetapi kita rasakan ciptaan Allah, betapa besarnya, betapa agungnya. Enggak mungkin alam semesta ini ada dengan sendirinya, mesti ada pencipta, dan mesti yang mencipta maha kuasa, maha perkasa. Demikian juga kita beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir dan lain sebagainya. Nah, maka para jamaah yang dirahmati Allah, nanti ketika kita keluar dari bulan puasa atau saat ini tengah-tengah puasa atau di 10 terakhir di bulan puasa, silakan kita introspeksi, apakah kita beriman kepada yang gaib ataukah tidak. Atau kalau mau lebih didetailkan lagi, sejauh mana keimanan kita kepada perkara yang gaib, kita yang lebih mengetahui. Akan tetapi ada cara bagaimana meningkatkan iman kita kepada perkara yang gaib. Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Ziyadatul Iman wa Nuqsan, bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Dia menyebutkan bahwa faktor terbesar yang bisa meningkatkan keimanan kita itu adalah dengan tilawah dan tadabbur Al-Quran. Makanya kenapa bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Makanya kita lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sibuk dengan Al-Quran. Salafus saleh terdahulu sibuk dengan Al-Quran. Jadi semuanya sibuk dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, merenungi isinya. Dan para jamaah, kalau kita mau lihat fenomena yang ada di negara-negara barat, banyak orang non-muslim masuk Islam dengan sebab mereka membaca isinya Al-Quran. Mereka nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa baca hurufnya, melantunkan Al-Quran, baca dengan suara indah seperti kebanyakan orang-orang Indonesia. Mereka nggak bisa. Tapi mereka penasaran, apakah Islam itu sekejam yang digambarkan oleh media barat. Akhirnya mereka merujuk kepada sumber aslinya, mereka baca Al-Quran. Ketika mereka baca Al-Quran, mereka mendapatkan kebenaran. Dari situlah akhirnya mereka mendapatkan hidayah. Makanya para jemaah, sesekali lihat di YouTube misalkan, ya kan, tulis kata kuncinya who convert to Islam, orang-orang yang memeluk Islam. Mereka kebanyakan masuk Islam gara-gara merenungi kandungan daripada Al-Quran. Maka tidak ada pilihan. Kalau kita ingin ketika keluar dari bulan Ramadan iman kita bertambah, maka baca dan renungi isinya Al-Quran. Nah, ketika iman kita bertambah, berarti kita termasuk orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, wa yuqimuna shalah, dan orang-orang menegakkan sholat. Insya Allah ukuran ini bisa kita lihat hingga saat ini. Alhamdulillah sampai malam hari ini kita sholat berjamaah. Sampai pun untuk urusan sholat tarawih kita berjamaah. Padahal tarawih itu bukan wajib. Tarawih itu wajib apa sunnah? Sunnah. Yang wajib sholat isya-nya. Dan kita diwajibkan untuk jamaah, khususnya bapak-bapak. Tetapi kita sampai rela menegakkan tarawih dengan jamaah. Kalau yang sunnah saja kita tegakkan dengan jamaah, maka apalagi dengan yang lainnya. Demikian juga kalau tarawih saja kita perhatian, maka seharusnya subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya kita juga harus perhatian. Nah, kalau kita perhatian terhadap sholat-sholat kita tegakkan pada waktunya seperti saat ini. Ya kan, kita menegakkan sholat tarawih secara berjamaah pada waktunya.
ya kita segerakan. Nah, itu diantara sifat orang bertakwa. Maka ketakwaan ini jangan luntur ketika selesainya bulan yang mulia. Seharusnya ketika kita keluar bulan yang mulia, bulan Ramadan, sholat 5 waktu harus kita jaga. Bukan hanya 5 waktunya, jamaahnya juga harus kita jaga. Sesibuk apapun kita silaturahim itu ibadah. Di bulan Syawal nanti kita banyak silaturahim. Dia adalah ibadah, tapi jangan sampai mengalahkan sholat jamaah kita. Sholat wajib jangan sampai mengalahkannya. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka infak. Ciri orang bertakwa ketiga itu adalah mereka infak. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan infak di sini adalah zakat. Namanya zakat berarti kalau dia punya harta simpanan mencapai nisab, dikeluarkan zakatnya. Dia punya pertanian, hasil buminya mencapai nisab, dikeluarkan zakatnya. Demikian juga dia dagang, ada keuntungannya mencapai nisab, dikeluarkan zakatnya. Atau ada juga ahli ilmu yang berpendapat yang dimaksud dengan infak di sini itu ada infak yang wajib dan yang sunnah. Infak yang wajib dan yang sunnah. Infak yang wajib itu seperti seorang suami menafkahi istrinya. Ya, seperti saat ini kita misalkan pulang kerja, bapak-bapak pulang ke rumah bawa untuk buka puasa anak istrinya. Maka infak yang wajib seperti ini ketika kita mengeluarkannya karena beriman kepada Allah Ta'ala, maka itu diantara sifat orang bertakwa, indikasi orang yang bertakwa. Jadi itu indikasi bagi orang yang bertakwa. Maka di bulan Ramadan kita sering kali melihat fenomena bagaimana orang-orang itu bersemangat untuk infak, naruh di masjid, ya kan? Padahal sebenarnya memberikan di masjid itu sunnah. Yang utama adalah kita memberikannya kepada anak istri kita. Tapi kalau kita ingin pahala yang sangat banyak, tentu baik anak istri sudah kita berikan nafkah, kemudian baru di masjid lebihnya kita berikan, maka kita akan dapat pahala semua orang yang makan makanan kita. Pahalanya besar. Nabi SAW bersabda, "Man fatara sha'iman falahu ajru sha'im la yanqusu min ajrihi syai'un." Siapa yang memberikan buka puasa kepada orang puasa, maka baginya pahala puasa orang puasa tanpa mengurangi pahala puasa dia. Ini berlaku juga kalau kita memberikan buka puasa untuk anak kita. Anak kita puasa, ya kan? Walaupun anak kita itu belum balik, tapi dia puasanya sah. Anak kita puasa belum balik, puasanya sah. Tapi kalau nggak puasa, nggak dosa. Itu artinya anak yang belum masuk akil balik itu kalau dia melakukan sholatnya sah. Tapi kalau nggak sholat, dia tidak mengikuti beban dosa. Beda kalau sudah akil balik dia sholatnya sah, diterima, dapat pahala. Tapi kalau nggak sholat dapat dosa. Nah, kita akan dapat pahala dari puasa anak kita. Kita juga dapat pahala dari puasa istri kita. Kalau kita punya lebih kemudian kita taruh di masjid ini, maka setiap orang yang makan itu ya akan transfer pahala untuk kita. Nah, ini diantara indikator orang yang bertakwa. Maka infak itu jangan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di bulan Ramadan kita juga melakukan. Khususnya yang wajib. Yang wajib itu anak istri kita, ibu kita ketika bapak kita sudah tiada, saudari kita ketika bapak kita sudah tidak ada. Demikian juga dengan putri-putri kita. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Dan yang harus ditekankan di sini, Allah berfirman, wa mimma razaqnahum, dan dari apa-apa yang kami rizkikan, bahwa yang kita infakkan itu bukan uang kita, tetapi itu yang diberikan oleh Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka infak. Kemudian yang keempat, indikasi orang bertakwa adalah orang yang beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dan insya Allah kita umatnya Nabi Muhammad semuanya masuk dalam golongan ini. Karena apa? Umat Islam itu beriman kepada Taurat, Zabur, Injil. Hanya saja kitab itu sekarang sudah tidak orisinil. Ya, tidak orisinil. Beda dengan orang Yahudi, mereka tidak beriman kepada Injil karena mereka tidak beriman kepada Nabi Isa. Mereka menuduh Nabi Isa anak zina. Demikian juga mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Orang Nasrani juga tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka tidak beriman kepada Allah. Kemudian yang terakhir, yakni
wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap kehidupan akhir mereka itu yakin. Sebenarnya yakin kepada kehidupan akhir itu bagian dari iman pada yang baik tadi, yang pertama. Tapi kenapa disendirikan? Karena betapa pentingnya iman kepada hari akhir. Bahkan iman kepada hari akhir itu di antara faktor yang terkuat untuk membuat seseorang beramal. Contoh, dalam keutamaan puasa disebutkan, puasa itu adalah perisai dari neraka, seperti perisai seseorang kalian dalam pertempuran. Kalau kita mengimani bahwa kita nanti mesti lewat neraka, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 71, mari sudah kita sampaikan, kita beriman. Kemudian kita puasa dengan berharap agar puasa kita membentengi daripada sentuhan api neraka, maka akhirnya kita termotivasi untuk puasa. Demikian juga kalau misalkan kita mengimani keutamaan dari i'tikaf. Ini kita pada 10 hari terakhir. Nabi dalam sabdanya mengatakan, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu adalah tempat tinggal bagi setiap orang yang takwa. Wa takaffalallahu, dan Allah jamin siapa yang menjadikan masjid itu rumahnya dengan kebahagiaan, dengan rahmat, wal jawaz ala sirati ila ridwanillahi ilal jannati. Allah akan mudahkan dia melewati jembatan yang terbentang di atas neraka hingga tiba di ridho Allah, tiba masuk ke dalam surga. Kalau kita mengimani hadis ini, maka kita akan semangat untuk i'tikaf. Nah, seperti itu. Makanya yang kelima, kalau kita punya keyakinan kepada kehidupan akhir, berarti kita punya indikator daripada orang yang bertakwa. Ini para jamaah, 5 indikator atau 5 sifat orang bertakwa yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, yang semoga ini bisa menjadi bahan renungan kita. Ini yang nanti harus kita capai. Semoga ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita punya 5 indikator ini, 5 sifat ini, sehingga kita betul-betul dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa qina adzabaka yauma taqati ibadaka. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.